Yo, welcome back. Kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Oke, pada video ini kita akan mereview chapter terbaru, yaitu chapter 981. Di chapter tersebut ada beberapa hal menarik, mulai dari kemunculan monster number hingga munculnya Marco the Phoenix. Yos, langsung aja kita mulai dari halaman pertama. Di sini diperlihatkan adegan lanjutan chapter lalu, di mana Kid melakukan serangan kepada Apo, dan ternyata serangan itu kena telak, hingga Apo pun jadi muntah darah. Namun sesuai dugaan killer, setelah melakukan serangan itu identitas Kid langsung terbongkar. Para anak buah Kaido langsung mengenali Kid sebagai salah satu anggota generasi terburuk. Mereka pun jadi bertanya-tanya, mengapa Kid yang seharusnya ada di Udon bisa sampai datang ke Onigashima. Dan Queen pun juga tak kalah terkejut, karena dia masih teringat jelas bahwa Babanuki telah melaporkan keadaan Udon baik-baik saja. Tapi mengapa dua tahanan penting yaitu Luffy dan Kid malah bisa menyusup ke Onigashima? Queen pun mengumpat dan mengecam Babanuki. Kemudian adegan pertarungan berlanjut. Tak puas hanya dengan melakukan satu serangan, Kid langsung memanjangkan tangan robotnya dan langsung mencengkram leher Apo dan kemudian menariknya. Lalu sambil mencengkram leher Apo, Kid kembali meluapkan amarahnya. Ternyata sejak awal Apo memang tak berniat untuk membentuk aliansi. Dia hanya menjadi mata-mata, dan sejak awal Apo memang sudah bekerja kepada Kaido. Kemudian Apo pun membalas dan melakukan serangan tebasan dengan cara memukul kepalanya seperti simbal, dan Kid pun terluka. Melihat situasi menjadi semakin tak terkendali, Queen jadi membatalkan sayembara untuk menangkap para penyusup itu hidup-hidup dan menggantinya dengan habisi mereka semua. Kumpulan Gifter pun bersorak setelah mengetahui bahwa tugas mereka sekarang adalah menghabisi para penyusup itu. Mereka pun jadi semakin bersemangat untuk bisa naik jabatan menjadi Tobiropo. Namun di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba muncul sosok monster raksasa dan dia langsung melakukan serangan. Serangannya itu pun langsung menjatuhkan dua orang. Ternyata sosok tinggi besar itu adalah salah satu number dengan nomor seri 8. Lalu bentuk dari number ini terlihat mengejutkan bagi kami, karena bentuk siluet number sebelumnya digambarkan dengan monster yang mengerikan. Tetapi ternyata yang muncul adalah monster Funky dengan kacamata bulat. Ya, tampilannya benar-benar mengejutkan. Oke, lanjut. Dalam situasi yang semakin tak terkendali, Kid pun mengikuti saran dari killer bahwa mereka harus segera mundur. Hal itu pun disetujui oleh Luffy dan Zoro. Lalu sambil berusaha mundur, Luffy, Kid, dan Zoro saling menyalahkan tentang kekacauan yang terjadi. Luffy menyalahkan Kid, Zoro menyalahkan Luffy, dan Kid menyalahkan Zoro. Sementara killer hanya tertawa menyaksikan tingkah konyol mereka bertiga. Kemudian Apo pun kembali melakukan serangan. Namun kali ini sebelum serangannya muncul, killer memperingatkan Kid, Luffy, dan Zoro untuk menutup telinga mereka. Dan ternyata berhasil. Tak ada serangan Apo yang muncul. Killer pun menjelaskan tentang skema serangan Apo yang mensyaratkan target harus mendengar suara musiknya agar bisa diserang. Jadi di sini udah fix ya, jika cara mengcounter serangan Apo memang hanya dengan penutup telinga. Lalu di sela-sela pelarian itu terungkap sebuah hal penting, yaitu pengorbanan killer untuk Kid. Ternyata killer telah dijebak oleh Orochi untuk mau memakan buah smell yang gagal, agar dia punya kesempatan untuk bisa menyelamatkan Kid. Ya, dari hal ini dapat kita lihat jika killer benar-benar setia kepada kaptennya dan bahkan dia rela berkorban. Hal ini mengingatkan kami pada pengorbanan Zoro ketika menerima tantangan dari Kuma. Oke, kembali ke cerita. Keributan yang ditimbulkan oleh Kid, Luffy, dan Zoro semakin besar karena para anak buah Kaido semakin banyak yang mengejar mereka. Hingga akhirnya Hushu melihat mereka. Namun di sini Hushu tak menghiraukan hal itu. Dia menganggap kekacauan tersebut bisa dibereskan oleh para Krouchou. Selain itu, dia juga sedang fokus untuk mencari Yamato agar memiliki kesempatan menantang All-Star. Nah, di sini Hushu juga mengomentari perkataan Queen yang menyatakan bahwa dia akan menyingkirkan salah satu Tobiropo. Dan Hushu pun mengatakan, baguslah kalau begitu kita sama.
Iya, dari panel ini kami rasa 90% sudah dapat dipastikan jika yang diincar Queen adalah Who's Who, dan Who's Who juga akan mengincar posisi All-Star-nya Queen. Tapi entahlah, belum dapat dipastikan apakah pertarungan antara kedua anggota bajak laut hewan buas ini akan terjadi atau tidak, mengingat mereka juga sedang diserang oleh pasukan aliansi. Namun kami pribadi mengharapkan agar pertarungan itu bisa terjadi. Oke, kita tinggalkan Luffy, Kid, dan Zoro karena panel sudah berganti kepada Big Mom. Di sini Big Mom sedang senang karena bisa menghubungi anak-anaknya dan dia menunggu kedatangan anak-anaknya untuk segera meresmikan aliansinya dengan Kaido. Dan tampaknya Big Mom belum tahu jika ada cara lain yang lebih aman untuk bisa masuk ke Wano selain melalui air terjun. Hal itu mengakibatkan anak-anaknya harus kembali mendaki air terjun agar bisa masuk ke Wano. Kemudian scene berganti kepada Kinemon dan pasukannya. Di sini akhirnya mereka yakin jika rencana penyerangan mereka belum diketahui musuh. Dan kemudian Kinemon pun merubah strateginya. Pasukan yang dia bawa akan dipecah menjadi dua, satu melalui jalur tengah dan satu melalui jalur samping. Hal ini dilakukan agar bisa mendesak Kaido dari depan dan belakang. Namun di sini mereka mendapatkan masalah. Ada bangunan baru yang tak ada di peta lama mereka. Dan sialnya lagi, bangunan itu adalah rumah bordil yang merupakan kediaman dari Black Maria. Lalu salah satu anggota topi jerami langsung histeris setelah melihat rumah bordil di depannya. Dan tentu dia adalah Sanji. Tanpa pikir panjang, Sanji langsung masuk ke tempat itu. Namun di sini langkah Kinemon terhenti. Ternyata dia tak bisa fokus karena memikirkan nasib Momonosuke. Akhirnya mereka sepakat untuk memecah tim lagi, di mana satu tim tetap meneruskan perjalanan dan satu tim bertugas untuk mencari Momonosuke. Tim pencari Momonosuke sepertinya terdiri dari Nami, Carrot, dan Shinobu. Namun sebelum Kinemon dan pasukannya melangkah maju, Sanji malah sudah keluar dari rumah bordil itu dan wajahnya jadi sangat pucat. Ya, Kinemon menduga jika wajah Sanji seperti itu karena dia tak menemukan wanita cantik di sana, karena rumah bordil itu sudah dikosongkan. Dan kemudian mereka mantap untuk meneruskan perjalanan sambil terus berhati-hati. Kinemon juga memberikan perintah bahwa mereka harus segera terjun ke air jika melihat siluet seseorang yang akan muncul. Dan ternyata memang ada seseorang yang muncul. Sosok itu terlihat besar dan dia membuka pintu. Ternyata dia adalah Big Mom, dan tatapan mata Big Mom tepat beradu pandang dengan Chopper yang saat itu tak sempat sembunyi karena sedang berada di dalam tank. Sementara para samurai berhasil bersembunyi. Di sini wajah Chopper pun jadi sangat pucat, mirip dengan wajah Sanji. Ya, sepertinya ketika masuk ke rumah bordil itu, Sanji juga melihat Big Mom sehingga wajahnya jadi pucat. Lalu kemudian scene kembali berganti jauh ke perbatasan negeri Wano, tepatnya di air terjun. Seperti yang dikatakan Big Mom tadi, bahwa dia menantikan anak-anaknya untuk datang ke Onigashima. Dan anak-anak Big Mom sudah memulai perjalanannya untuk mendaki air terjun, karena mereka juga tak tahu jika ada jalan lain untuk datang ke Wano. Dan dengan percaya diri mereka mendaki air terjun, karena yakin King tak akan menghalangi mereka lagi setelah ada kesepakatan aliansi antara bajak laut Big Mom dan bajak laut Kaido. Mereka juga terlihat sangat bersemangat untuk datang ke Wano, walaupun masih bingung dengan keputusan Big Mom untuk menjalin aliansi. Tapi kami rasa ini adalah sebuah clue jika sebenarnya aliansi itu hanyalah strategi Big Mom agar anak-anaknya bisa selamat sampai ke Wano. Namun kebingungan mengenai aliansi itu mereka singkirkan dan fokus pada tujuan utama untuk menghabisi Luffy dan bajak laut topi jerami. Iya, anak-anak Big Mom terlihat sangat marah karena perbuatan Luffy yang sudah menginjak-injak harga diri bajak laut Big Mom. Namun ternyata rencana mereka tak berjalan mulus. Tepat setelah berada di atas air terjun, ada sosok burung yang terbang melintas. Semula mereka menganggap itu King. Namun setelah semakin dekat, akhirnya mereka yakin bahwa itu adalah Marco. Dan tanpa basa-basi, Marco langsung menendang kapal Queen Mama Center. Dan kapal itu pun terbalik hingga jatuh kembali ke bawah air terjun. Ternyata di sini Marco sudah tahu bahwa Kaido menjalin aliansi dengan Big Mom.
dan dia berusaha menghalangi kedatangan kru Big Mom. Lalu selain Marco ada juga sosok Nekomamushi dan Izo yang pernah menjadi pelayan Oden Kozuki. Iya, akhirnya Marco tiba di Wano dan pertarungan akhir Wano Kuni pun akan menjadi semakin seru. Dan cukup sekian video kali ini, semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yuk!